Ketidaksengajaan yang membahagiakan. Sesaat setelah indah mentari tenggelam, menyisakan jingga bercampur biru di bentangan cakrawala, yang luasnya sangat luar biasa. Burung-burung kembali ke sarangnya tanpa suara, dan kegiatan para pemuda di bangunan yang cukup luas untuk menampung sekira 50 putra-putri Adam itu dilanjutkan kembali. Sekumpulan anak muda yang merupakan mahasiswa itu sedang menjalankan program kerja pelantikan anggota baru organisasi. Mereka baru saja selesai jeda sejenak untuk makan dan beribadah, kala redup telah siap berganti gelap seutuhnya. Salah seorang pengurus kegiatan itu berseru kepada para calon anggota baru dengan seruan yang terkesan memburu, menyuruh agar para anggota baru berkumpul di ruang tengah. Di ruang tengah bangunan itu, kursi-kursi sudah berjejer rapi, lengkap dengan perpaduan lampu yang tidak terlalu terang. Suasana panas melingkupi, karena kipas angin di tengah langit-langit ruangan sudah usang temakan usia, sehingga kinerjanya tidak lagi maksimal. Sial sekali sekumpulan mahasiswa di ruangan itu. Tapi itu bukan sesuatu soal yang berarti, mengingat kegiatan itu merupakan bagian dari perjuangan mereka sebagai calon anggota baru organisasi. Tidak ada satupun calon anggota baru yang terlambat. Semuanya masih bertahan, bersikap disiplin, dan berhasil memaksimalkan waktu rehat sebaik mungkin, termasuk diantaranya Karsa Rial Aksara atau yang biasa disapa Rial. Rial duduk di kursi bagian belakang bersama kawan barunya dalam kegiatan itu, Ziyad. Bagian belakang dipilih Rial karena dekat dengan pintu dan jendela sehingga semilir angin sedikit meredakan hawa panas ruangan tersebut, membelai rambut dengan lembut. Mereka berdua duduk berdampingan, bersiap dengan sigap mengikuti rangkaian kegiatan yang hampir menuju akhir acara. Sudah 3 hari kegiatan di bangunan semacam kantor desa itu berlangsung, dan sudah beberapa mahasiswa tidak kuat, bosan hingga akhirnya melarikan diri. Kabur dari padatnya kegiatan di hari pertama, kedua, juga hari ketiga. Berhubung malam itu adalah malam terakhir, sekaligus malam pembacaan pengumuman penerimaan anggota baru, acara dihadiri oleh para senior organisasi. Dari sekian senior yang hadir, Rial terpaku dan kehilangan fokus ketika tanpa sengaja memandang sosok senior perempuan yang baru saja melintasi para calon anggota baru, menuju tempat duduknya, yang sudah disiapkan oleh panitia khusus untuk para senior organisasi. Rial merasakan waktu seakan berhenti beberapa detik, tatkala parfum bercampur aroma tubuh senior perempuan itu melintas. Waktu sekilas berhasil menusuk indera penciuman Rial. Terhentinya waktu terasa lebih lama bagi Rial ketika senior perempuan itu duduk serong, menghadap ke arah para calon anggota baru. Rial terpaku, karena sudah terlanjur terseret oleh aroma yang disisakan oleh senior perempuan itu. Disertai rasa penasaran yang dengan kurang ajar menekan, Rial tak kuasa untuk tidak memandangi paras anggun senior perempuannya yang sedang menata posisi duduk. Bola matanya sangat memesona, terlebih diselimuti senyum tipis yang terkesan menyapa para calon anggota baru. Semuanya terlihat sempurna bagi Rial, yang turut merasakan aura kewibawaan senior perempuan tersebut. Padahal baru sekejap menatap, bahkan nama saja Rial belum tahu, terlebih bagaimana latar belakangnya. Tapi Rial sudah merasakan jantungnya berdetak cepat, membuat dirinya salah tingkah. Hati Rial seperti dihujam jutaan panah pasukan terbesar di dunia, bahkan lebih hebat dari itu. Mata Rial tidak peduli pada sekitar, hanya tertuju memandangi senior perempuan tersebut selama beberapa detik, sebelum akhirnya senior perempuan itu sadar bahwa sedari tadi dirinya sedang dipandangi oleh seseorang. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Rial, yang meliarkan pandangannya khusus untuk perempuan yang menurutnya fantastis itu. Berbicara fantastis, cantik dan sejenisnya, bagi Rial itu hanya perihal sudut pandang saja. Semua perempuan terlalu cantik dan semua perempuan memiliki pesonanya masing-masing. Lalu, sesaat setelah menyadari dirinya dipandangi oleh Rial, senior perempuan itu pun menoleh ke arah Rial. Hati Rial semakin tidak keruan, tatkala mata mereka berdua saling bertemu di satu waktu. Rial merasa salah tingkah, dan langsung menepuk pundak Ziyad. Ziyad yang sedang bersiap untuk mendengarkan pengumuman penerimaan anggota baru pun terkejut. Ada apa Rial? Refleks Ziyad yang langsung menoleh ke Rial. Menurutmu perempuan cantik itu perempuan yang gimana Zi? Tanya Rial yang memang sedang terpana pesona senior perempuan di organisasi tersebut. Ziyad yang bingung dengan pertanyaan Rial, balik bertanya alasan Rial menanyakan hal tersebut kepadanya secara tiba-tiba. Padahal mereka berdua tidak sedang dalam acara fashion show atau konser musik suatu band yang vokalis perempuannya sangat memesona. Mereka berada di ruangan yang sedang berlangsung suatu kegiatan penerimaan anggota baru organisasi.
Bahkan di antara calon anggota baru tersebut ada yang sedang tegang menantikan pengumuman diterima atau tidaknya mereka menjadi anggota baru. Tapi Rial tidak peduli dengan hasil akhir pengumuman. Padahal sudah 3 hari, Rial berjuang sebaik mungkin agar bisa diterima. Harapan Rial untuk diterima sebagai anggota baru seketika sirna, berganti dengan pengharapan, mungkinkah dirinya bersanding dengan senior perempuannya. Masih di waktu yang sama, Rial berjanji pada diri sendiri untuk berupaya memungkinkan ketidakmungkinan, berusaha bagaimana caranya menjalin kisah kasih dengan senior perempuan yang sedang dikaguminya. Ya, gak apa-apa sih, tanya aja, pengen tahu sudut pandangmu, hehe, ujar Rial sekenanya, menjawab pertanyaan balik dari Ziad. Emang menurutmu gimana, Rial? Ziad yang entah karena apa justru larut ke dalam topik pembicaraan yang diciptakan Rial. Padahal situasi dan suasana ruangan itu tidak sepantasnya dipergunakan untuk mengulas pesona perempuan. Akan tetapi, mungkin karena Ziad juga merupakan laki-laki normal yang suka pada perempuan, alhasil bukan suatu soal jika mengulas pesona dan kecantikan perempuan sembari menanti acara dimulai. Kalau menurutku, cantik itu relatif, tapi pada dasarnya ya semua perempuan berhak cantik. Hanya saja yang membatasi cantik dan pesona tiap perempuan adalah ketakutannya sendiri terhadap dunia. Terlanjur mengucur pikiran-pikiran cantik harus berkulit putih, berambut lurus, gigi rapi, dan memiliki bentuk tubuh yang ideal. Celakanya, hal itu sudah menjadi sekat besar yang teramat susah diruntuhkan di tengah masyarakat kita. Tetapi yang perlu diketahui, perempuan bisa cantik dengan keanggunannya masing-masing, dan tentu saja dengan pikiran yang berani mengesampingkan omong kosong fananya dunia. Karena kita semua tidak akan pernah mampu membendung yang dunia sajikan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan kelapangan kepada perasaan, membebaskan pikiran, dan meluaskan pandangan untuk menemani setiap arah langkah perjalanan hidup melawan yang dunia sajikan. Penjabaran Rial ini berhasil membuat Ziad terkejut. Di sisi lain, Ziad semakin penasaran atas apa yang sebenarnya terjadi pada Rial. Karena selama kenal 3 hari, Ziad menganggap Rial adalah sosok yang tegas dan berkarisma. Sangat tidak disangka oleh Ziad, ternyata Rial memiliki pandangan seperti itu tentang perempuan. Terlebih, pembahasan itu dibicarakan tidak pada tempat dan waktunya. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Selamat malam juga Kanda dan Yunda yang saya hormati. Tiba juga kita di penghujung acara. Serangkaian kegiatan sudah kita laksanakan. Semuanya berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Sambutan dari ketua organisasi berhasil membuat senyap ruangan, membelah perbincangan antara Rial dan Ziad. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang bertahan hingga penghujung acara ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, pengumuman penerimaan anggota baru akan segera dibacakan. Bagi kalian yang diterima, semoga bisa berproses dengan baik. Bagi kalian yang belum diterima, jangan patah arah. Tetap semangat berproses di lain tempat, dimanapun itu. Sekian dari saya, atas kurang dan lebihnya dari sambutan saya, mohon maaf, terima kasih. Ketua organisasi menutup sambutannya yang singkat namun padat. Pembaca pengumuman sudah bersiap melaksanakan tugasnya. Satu persatu nama mulai dibacakan. Saat itu pula, Rial kembali tidak fokus. Rial mencuri-curi kesempatan untuk bisa sesering mungkin melabuhkan matanya ke arah senior perempuan yang pesonanya begitu memancar, menurut Rial. Begitulah pandangan pertama bekerja, mengarsir situasi, mengukir hati. Rial menyukai senior perempuannya. Setelah pengumuman selesai dibacakan, semua yang ada di dalam ruangan bertepuk tangan. Beberapa di antaranya ada yang memeluk teman dekatnya, merasakan bahagia yang luar biasa, syukur yang tak terukur, dan akhirnya haru memburu. Semua dinyatakan berhasil, lolos, diterima menjadi anggota baru organisasi tersebut. Sebelum acara dibubarkan, Rial yang penasaran dengan senior perempuannya itu memberanikan diri, menguatkan hati bertanya kepada Ziad tentang nama. Nama dari senior perempuan yang telah berhasil menumbuhkan bunga-bunga indah di hati Rial. Ziad mengetahui nama senior perempuan yang dikagumi Rial, karena Ziad adalah adik tingkat si senior perempuan di fakultasnya. Tidak susah bagi Ziad menyebutkan nama yang sangat ingin diketahui Rial melebihi apapun saat ini. Oh, jadi karena kakak tingkatku ini, kamu tadi menciptakan topik pembicaraan yang tidak pada tempatnya. Kamu suka ya sama kakak tingkatku? Jujur saja, Rial. Ziad mulai memahami isi hati dan situasi Rial. Belum sempat menjawab, Ziad langsung memburu Rial dengan penawaran yang sangat menarik. Kamu mau tahu alamat Instagram ini sekalian gak? Rial menggaruk kepala yang sejatinya tidak gatal. Rial meyakinkan diri hanya karena malu, menjawab dengan pura-pura tidak butuh. Enggak usah, aku cuma pengen tahu namanya aja. Soalnya parfum yang dipakai aromanya khas gitu menurutku. Walau cuma melintas sekilas, sisa-sisanya kerasa banget. Dia juga memesona mengalahkan semua yang ada di dalam ruangan ini. Untuk siapa yang paling memesona dalam ruangan tersebut, dia juga sepakat dengan Rial. Oh gitu, ya udah kalau nggak butuh tahu Instagramnya, namanya Tera. Dia di atasku 2 tahun secara angkatan. Ziad memberitahu Rial dengan raut ekspresi yang terkesan mengejek.
dengan senyum tipis sinis menyindir sebagai bentuk candaan Ziad kepada Rial. Tapi Rial tidak memedulikan candaan Ziad. Dia paham betul, itulah harga yang harus dilunaskan sebagai pertukaran dengan nama perempuan yang disukainya. Hanya ucapan terima kasih yang dilayangkan Rial kepada Ziad. Kendati demikian, Ziad juga paham bahwa Rial menyimpan perasaan bahagia yang luar biasa, karena telah mengetahui nama dari perempuan yang disukainya. Setelah acara secara resmi dibubarkan, beberapa yang ada di ruangan itu mengabadikan momen dengan cara berfoto di depan ruangan. Pemilihan tempat di depan ruangan karena beberapa dari yang datang dalam acara tersebut ingin menunjukkan sisa kegiatan yang menjadi latar belakang fotonya. Tidak terlewat bagi Tera, perempuan pujaan Rial, untuk berfoto dengan teman baiknya di depan ruangan. Karena Rial duduk di belakang, dekat pintu masuk, posisi Rial sangat dekat dengan Tera berfoto. Rial tidak bisa membohongi dirinya sendiri, bahwa hati sudah tidak bisa diajak berkompromi. Rial kembali merasakan getaran hati yang bergelora menyaksikan Tera berfoto di dekatnya. Dan dalam kecamuknya, Rial sangat ingin mengajak Tera berfoto bersama. Tapi apa daya, Rial lemah di hadapan pujaan hatinya. Ia tak cukup memiliki nyali. Hingga akhirnya Rial hanya mengabadikan momen dengan Ziad saja. Kesempatan foto bersama atau sekedar menyapa Tera sudah sirna. Tera bersiap pulang, meninggalkan kegiatan malam itu. Menyisakan Rial yang sesungguhnya sedikit menyesal karena lemahnya dia, karena keluhnya bibir dan bekunya raga. Sedikit penyesalan Rial karena tidak berani mengajak foto bersama dengan Tera. Secepat pergantian detik menjadi bahagia yang tak terhingga kalau Rial mengingat kembali paras anggun, juga senyum memesona Tera. Rial senyum-senyum sendiri di depan ruangan mengingat hal tersebut. Bagai riang anak kecil yang baru saja diberikan mainan baru oleh orang tuanya. Sesederhana itu bahagia yang dirasakan Rial. Disaksikan gemerlapnya bintang-bintang yang meriah, ada perasaan yang terlanjur terbangun dengan megah indah. Purnama malam turut bersukaria mengetahui apa yang sedang terjadi pada Rial. Bahkan malaikat langit ketujuh seakan mulai bernyanyi, merayakan kebahagiaan Rial bertemu dengan pujaan hatinya. Malam itu diakhiri dengan semilir angin yang cemburu dengan perasaan Rial. Luar biasa. Banyak hal terjadi secara menyenangkan, karena sebelumnya tidak direncanakan, tidak diperkirakan, mengalir begitu saja sebagai suatu ketidaksengajaan paling membahagiakan semesta dan kejutannya.